Wa qala Malikun an Rabi'ah qala Sa'id bin Jubair law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari hatta la yakuna fihi syai'un ma amara ahadun bi ma'rufin wa la naha 'an munkarin. Imam Malik berkata atau menyampaikan riwayat dari Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah ini laki-laki, ya. Jadi Imam Rabi'ah ini salah satu mujtahid mutlak, termasuk juga Imam Hasan Basri, Imam apa? Satu lagi, Masya Allah, Sufyan Tsauri. Kalau Imam Sufyan Tsauri berguru kepada para tabi'in, ya, Imam Sufyan Tsauri di Basrah. Imam Sufyan Tsauri juga mujtahid mutlak. Jadi dulu mujtahid mutlak nggak cuma 4, tapi pengikut-pengikut beliau ini akhirnya di kemudian waktu menjadi pengikut dari salah satu imam 4 madhab. Jadi imam 4 madhab ini ya yang paling banyak pengikutnya dan terus menerus ada. Itulah yang disebut dengan Sawadul A'zam, kelompok besar. Jadi kita ikutin saja imam 4 madhab. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Rabi'ah. Ia berkata bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Lau kana al-mar'u la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari hatta la yakuna fihi syai'un ma amara ahadun bi ma'rufin wa la naha 'an munkarin." Jika tidak boleh seseorang berdakwah kecuali dia sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar suci dirinya, atau sudah benar-benar maksum, ya, maka tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyampaikan amar ma'ruf dan nahyu mungkar, kalau memang itu syaratnya. Karena tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul yang suci, yang maksum. Sehingga qala Malikun, Imam Malik berkata, wa sadaqa, dan ini benar. Wa man dzalladzi laisa fihi syai'un. Lantas siapa yang dirinya tidak memiliki kesalahan? Siapa? Ayo, ada yang mau jawab? Siapa selain Nabi dan Rasul yang dirinya tidak punya kesalahan? Siapa? Man dzalladzi ma sa'a qattun wa man lahul husna faqat. Siapa yang berani mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang sempurna dan tidak memiliki cacat sedikit pun? Siapa? Ayo, ada yang berani menyampaikan? Siapa? Atau barangkali ada turunan Rasul saat ini yang mengklaim dirinya, berani mengklaim, mendeklar dirinya bahwa dirinya adalah yang paling benar dan tidak memiliki cacat atau kesalahan sedikit pun? Siapa yang berani mengatakan demikian? Ayo, saya tunggu. Atau Wahabi itu juga berani menyatakan bahwa mereka lah yang paling benar, tidak memiliki kesalahan, gitu. Di antara mereka sendiri, di antara ulama mereka sendiri saling cerca. Syekh bin Baz pernah mengatakan kepada Syekh Albani, rajulun huwa rajulun la aqlalah. Albani itu lelaki yang enggak punya polo, enggak punya akal, kata Syekh bin Baz kepada Albani. Coba, kata Wahabi, ikuti Quran dan sunnah Rasul, gak usah ulama. Nyatanya mereka yang ikuti orang yang dianggap ulama oleh mereka, ulama mereka. Katanya gak usah bermadhab, mereka bermadhab, buktinya madhab ulama mereka, madhab Muhammad bin Abdul Wahab, madhab Ibnu Taimiyah, madhab bin Baz, madhab Albani, itu kan. Khataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pernah berorasi rahimahullah taala. Beliau berorasi di hadapan umat, di hadapan masyarakat. Yauman, pada suatu hari. Faqala, lantas beliau berkata begini, fi mau'izatihi, di dalam nasihatnya, inni la aqulu hadhil maqalata wa ma a'lamu inda ahadin minadz dzunubi aktsara mimma a'lamu 'indi fa astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Amirul Mukminin
Umar bin Abdul Aziz, tabi'in. Ketika beliau menjadi pemimpin umat, menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau menyampaikan orasinya dalam nasihatnya itu di depan masyarakat. Beliau berkata, sungguh aku akan mengatakan kalimat ini kepada kalian, bahwa tak pernah aku menyangka ada orang yang lebih berdosa dibandingkan aku. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang lebih dosa dibandingkan aku. Jadi aku meyakini bahwa aku adalah orang yang paling banyak dosanya di antara kalian. Dan aku tidak pernah mengetahui ada orang yang lebih mengetahui tentang banyaknya dosaku dibandingkan aku. Maksudnya begitu. Fa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maka saat ini pula aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ini sekelas sahabat, bukan sahabat, tabi'in, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu ketika menggunakan lampu yang itu adalah inventaris negara, anaknya datang kemudian di luar ngetuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku putrimu, ayah. Mau apa? Aku ingin bicara dengan ayah. Mau bicara tentang masalah negara atau masalah pribadi? Enggak langsung dibuka, anaknya sendiri yang datang. Mau bicara tentang masalah negara, masalah maslahat mursalahnya umat, atau mau bicara hal pribadi? Pribadi ayah. Sebentar, ditiup dimatikan dulu lampunya sebentar. Lep. Kemudian baru dibuka. Silahkan masuk. Sekarang masuklah. Loh, kok ayah, kok gelap? Perasaan tadi ada secercah sinar dari dalam nih. Karena kamu mau bicara tentang urusan pribadi, maka jangan menggunakan fasilitas negara. Aku tidak mau nanti aku dan kamu harus mempertanggungjawabkan ini, karena berarti tidak amanah. Hei pejabat, ngaji. Ya lamun geus dibejakeun bab ieu kira-kira masih daek ngaji kene teh isukan. Ulah-ulah para pejabat mau ngararaji ka ahbab Rasul. Iya. Sampai-sampai ada pejabat yang kalau pas hadir pada saat saya tausiah itu pun kepaksa karena pimpinannya manggil saya. Ada pejabat PNS ya, ngebisikin, jangan kenceng-kenceng, jangan ngegas. Iya, kenapa? Karena dirinya nanti kekepret. Padahal pimpinannya saja minta saya menyampaikan nasihat. Ada pejabat yang takut saya untuk nyerempet begitu. Untung saya nggak bikin proposal, bebas, gitu kan, bebas nyocot lah gitu lah. Benar. Jadi seperti itu ada. Jadi kalau kadang satu sisi diminta tausiah di depan para pejabat, tapi suka ada pejabat yang mintanya jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Saya kadang sering juga saya bilang cari aja yang lain. Cari aja yang lain yang mau dibayar, disetting, omongannya begini-begini, cari yang lain. Dan ngapain kalian bikin pengajian kalau judulnya masih disetting-setting, isinya nggak boleh menyampaikan nasihat? Ngapain bikin judulnya dakwah, pengajian, syariat? Udah aja judulnya bobodoran. Gitu kan? Dengar tiaing anu kitu. Oh ya Gusti, ya Allah, rusak negara lawan kos kieu. Dikit lagi. Wa kataba ila ba'di nuwabihi ala ba'dil amsari kitaban ya'dhuhu fihi.
Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah menuliskan beberapa surat yang dikirimkan kepada nuwabihi, kepada wakil-wakilnya beliau di berbagai provinsi, di Irak, di Mesir, di Syam, di Kufah, ya, di Makkah, gitu. Pokoknya di berbagai daerah, di berbagai kota. Ada ba'dil amsari kitaban ya'dhuhu fihi, yang memberikan nasihat kepada para wakil-wakil Amirul Mukminin tersebut, gubernur, bupati, gitulah gampangannya, camat, lurah. Kepada para gubernurnya beliau menyampaikan pesan. Wa qala fi akhiri, dan di dalam akhir kalimatnya dalam surat tersebut ada kalimat begini, wa inni la'idzuka bihadza, aku tentunya, niscaya aku akan menyampaikan nasihat ini kepada kalian. Wa inni lakathirul asrafi ala nafsi, padahal diriku adalah orang yang banyak melampaui batas, tapi aku akan menyampaikan ini. Aku akan menasihati kalian, wahai para gubernur, kata Amirul Mukminin, walaupun aku sadar aku ini sering melampaui batas. Wa yarmuhkamin likathirin min amri, walau annal mar'a la ya'idhu akhahu hatta yuhkama nafsahu idzan latawakalan nasul khair. Namun andaikan seseorang tidak boleh menyampaikan nasihat sebelum dia benar-benar menjadi sempurna atau membuat dirinya sempurna di dalam beramal, maka niscaya semua orang akan menganggap dirinya benar, karena tidak ada lagi yang mau menerima nasihat. Wa idzan larufi'al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pada saat itu terjadi berarti sudah tidak ada lagi yang mau beramar ma'ruf nahyu munkar. Wa idzan lastuhillatil maharimu, kalau ini terjadi tidak ada lagi yang mau berdakwah, yang tidak ada lagi yang mau menyampaikan nasihat, maka hal-hal yang diharamkan akan banyak dianggap halal, akan banyak dihalalkan pada saat itu terjadi. Kalau sudah tidak mau berdakwah, kalau sudah tidak mau menyampaikan kebenaran, maka tunggu niscaya kenyataan akan terjadi, hal-hal yang haram akan dihalalkan pada saat itu terjadi. Wa qallal wa'izuna was-sa'una lillahi bin nasihati fil ardi, dan orang yang mau menyampaikan nasihat itu hanya tinggal segelintir orang saja. Na'udzubillah min dzalik. Lisyaitani wa a'wanihi yawadduna an la ya'muru ahadun bima'rufin wa la yanha 'an munkarin. Setan dan para pembantunya, para penolongnya, setan dan promotor-promotornya, mereka tidak menghendaki ada orang yang mau amar ma'ruf nahyu munkar. Setan dan para penolongnya berkehendak agar tidak ada satupun orang yang mau berdakwah. Masya Allah, itu setan. Maka berdakwahlah kalian wahai saudaraku, sampaikan kebenaran itu, bukan tanpa konsekuensi di dalam menyampaikan kebenaran. Dibenci oleh mereka, biarlah. Jika kalian ingin mengetahui kebaikanku, maka tanyalah kepada orang-orang yang mencintaiku. Jika kalian ingin mengetahui keburukanku, maka tanyalah kepada orang-orang yang membenciku. Karena pada akhirnya pandangan mereka terhadapku tergantung siapa yang menilainya. Tapi bagiku yang terpenting adalah bagaimana Allah memandangku. Itu yang terpenting bagiku. Wallahu a'lam bishawab.